Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazhiran min ahli. Allahumma yassir lana bil Qur'an, fahimna bil Qur'an, wahdina bihidayatika wal Qur'an, innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallah, sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita tetap panjatkan pada malam hari ini. Kita diizinkan Allah untuk membuka, membaca, melihat ayat-ayat Allah paling besar, yaitu Al-Quran. Ya, ayat-ayat yang paling besar. Semua yang diciptakan Allah itu ayat. Cuman ketika kita sudah menghadapi atau menghadap Quran, berarti Allah meringkas semua ciptaannya. Ayat-ayat itu diterangkan dalam Al-Quran. Nah, inilah manusia. Makanya di dalam Quran itu ya puncak segala ilmu sebenarnya. Wa 'allama itu didengar dalam Quran ya. Misalnya Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Di Quran terangkan nama-nama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di dalam Quran diterangkan semua. Baca. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Luar biasa kan? Kenapa? Ya, kita tahu ternyata seandainya gunung itu diturunkan Al-Quran, kita bisa mengerti, bisa melihat, mendengar kata gunung. Dia katakan, aku enggak sanggup. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasyaddi'an min khasyatillah. Ya. Seandainya gunung itu diturunkan di atasnya adalah Al-Quran, maka gunung itu akan merinding kalau bahasa kita ini. Enggak sanggup saking besarnya nilai Al-Quran. Firman Allah. Gitu maksudnya. Ya, kita dikasih alhamdulillah. Oleh karenanya sekali lagi, ini mukadimah, ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan laut, menciptakan apa ya, yang ada di muka bumi ini, Allah akan sinari dengan ciptaannya yang namanya matahari. Terang tuh. Dunia ini terang kalau ada matahari, terang, muncul. Itu jelas. Itu kata Allah. Tapi ada satu tempat yang tidak bisa diterangi oleh matahari itu. Kita masih bingung nih, apa? Ruangan terang kalau ada matahari kok. Kalau ada lampu terang kok, gitu kan? Ternyata Allah katakan hatimu tidak bisa diterangi oleh lampu dan tidak bisa diterangi oleh matahari. Betul ya? Inilah yang paling kita bingung, lu kok ternyata bukan itu alat penerangnya itu. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Ayujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah dan seterusnya tuh. Surat An-Nur tuh, ya. Ternyata Allah menerangkan sendiri ketika sudah cahaya Allah, ya, bukan cahaya matahari, cahaya Allah disinarkan, diterapkan, maka hati yang paling dalam pun bisa terang karena cahayanya Allah. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran ini kan ada cahaya, nur, ya, cahaya. Oleh karena yang bisa menerangi hati bukan matahari, bukan lampu yang terang, bukan. Inilah yang paling penting, maksud saya. Kalau cuman tempat gelap, pasang aja lampu, beres tuh. Beres tuh, selesai kan?
Tapi hati manusia kasih lampu yang terang, malah banyak orang yang tinggal di sampingnya lampu terang, dia terjun bunuh diri gara-gara yang gelap bukan ruangannya, tapi yang gelap apanya? Artinya, pernah dengar nggak? Ya, kita sering dengar deh, di apartemen yang tinggi. Kita aja nginjek aja jarang-jarang ke apartemen ya. Lampunya yang kita lihat tuh Pak. Lampunya, ternyata apartemen itu terang sekali lampunya, tapi kok ada orang yang bunuh diri, yang gelap bukan ruangannya, tapi apanya? Ini makanya ngaji itu puncak daripada amalan. Tolabul ilmi maksud saya. Tolabul ilmi ini puncak dari amalan. Kalau kau beramal ini, ibadah ini, ada puncaknya. Tolabul ilmi, itulah puncaknya. Makanya paling berat. Berat Pak. Kalau kita sholat, ya maaf, bukan yang nggak penting, bukan ya. Nah, tapi yang dikatakan paling berat itu siapapun termasuk setan menggodanya bukan orang yang sholat, orang yang mencari ilmu ini. Orang sholat banyak loh Pak yang celaka. Fawailul lil ada loh, kaget loh. Bukannya orang sholat itu sudah ibadah terbaik Pak. Salah sangka kita salah sangka. Karena apa? Dia pokoknya sholat. Yang penting sholat. Ya, itu bagus. Tapi sholat itu adalah bukan tujuan. Jangan salah. Kalau sholat itu dijadikan tujuan, berhenti di sholat manusia. Disitulah yang terbaik. Ternyata kok ada kata, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya terusnya alladzina hum an sholatim sahum. Tapi ternyata masih ada yang celaka karena dia mengatakan sholat tujuan. Yang penting kamu sholat. Ada yang mengatakan gini, sholat itu sarana agar kita menjadi orang baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya maaf, aneh memang. Ya, kita nih kalau, yang penting sholat, kamu sudah manusia terbaik. Ya silahkan saja sholat memang baik, tapi ketika kita menjadikan sholat itu sebagai tujuan, maka kita berhenti beramal ketika sudah sholat. Itu sarana Pak, ibaratnya ginilah, maaf ya, kita ini kadang-kadang mengoceh gitu. Ini, sholat itu kayak pabrik Pak. Pencetak orang baik, diantaranya ini contoh, adalah sholat. Kamu dicetak jadi orang baik, ibaratnya kamu bikin pabrik, perusahaan kebaikan, perusahaan. Nah, ketika manusia sudah bikin perusahaan, ada tujuannya enggak? Pabrik tahu, kita bikin pabrik tahu, tujuannya di mana? Menciptakan tahu dong, gitu loh. Jangan bikin pabrik tahunya, tapi tahunya nggak keluar. Betul nggak sih? Kita bikin pabrik air penyulingan atau bikin pabrik air, jangan dibikin pabriknya diperbaiki, tapi kapan mengeluarkan airnya? Ayo, ini yang penting. Loh, iya kita salah kaprah. Kalau kita sudah sholat kalian sudah ya itu sih baik. Tapi Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Gara-gara kamu sholat, kamu dicetak menjadi orang baik sehingga kebaikanmu itu bisa mencegah yang fahsya dan mungkar. Kalau ara'aital ladzi fawailul lil musallin, kamu dicetak menjadi orang sholat supaya peduli sama anak yatim dan fakir miskin. Itulah hasil produksi kita, produksi sholat. Kasar ya. Kalau memang kita ahli sholat tapi nggak peduli, produksinya gagal. Betul nggak? Produksinya nggak menghasilkan. Tuh. Jadi kalau itu salah, iya yang sholat ada yang celaka, tapi yang beramal soleh nggak ada yang celaka, Pak. Karena sudah jadi produksinya, hasilnya ya. Tuh, kita ternyata puasa. Puasanya dikejar-kejar, harus kusuk ya puasa. Ya boleh, itu puasa lagi sarana pembentukan dirimu supaya jadi orang yang peka dan peduli kepada sesama. Betul? Inilah allakum tatakun. Oh iya, makanya termasuk amal ngaji ini sudah merupakan produksi daripada sholat. Kitanya sholat jadi orang baik. Hasilnya apa?
belajar, mau ngaji, mau beramal, itulah hasil dari produksi kita sholat. Kitanya sholat. Berat? Oh, berat. Berat, Pak. Termasuk ini. Makanya yang paling hebat itu, yang paling ditakuti setan itu kalau ada manusia ngaji. Kenapa ditakutin ngaji? Karena manusia ngaji pintar nanti ujungnya. Setuju nggak? Manusia itu kalau ngaji, belajar ilmu, ujungnya pintar. Nah, setan itu kalahnya sama orang pintar. Orang pintar di mana? Nabi Adam itu pintar, Pak. Betul? Setan itu kan ahli ibadah semua tuh. Nah, kalah tunduknya disuruh sujud dengan orang pintar. Quran tuh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Aku ajarkan kepada Adam segala ilmu. Berarti pinter dong? Pinter, Pak. Makanya cari ilmu ngaji itu berat, maka setiap ngaji orangnya sedikit. Amin ya robbal. Yang kenceng. Iya dong, makanya ngaji orang sedikit. Tapi kata Allah, yang pinter juga sedikit. Beda dengan orang ahli ibadah. Kalau ada, ayo kita rame-rame dzikir, masjidnya penuh. Ya nggak masalah, itu baik. Cuman lebih berat godaannya ketika manusia sudah diajak ngaji. Kenapa kok? Lah, ini imannya mereka tambah kalau ngaji. Ilmunya tambah kalau ngaji. Ilmunya yang penting. Karena manusia diciptakan pertama kali itu adalah ditambahkan ilmunya. Paham ya Pak ya? Jadi kita syukurlah, alhamdulillah. Kita bukan sombong, bukan. Kita ini selalu mengajak yang disebut tawasobil haq wa tawasobi. Itulah hebatnya. Hebatnya. Wa man da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapa sih yang lebih hebat manusia itu? Gak ada. Kecuali orang yang mengajak orang lain masuk surga. Ngajak orang lain jadi orang hebat, itu yang orang hebat. Itu waqala innani minal muslimin, dan orang itu mau mengatakan bahwa aku orang muslim, maka aku harus ngaji, aku harus sholat dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi itu hanya sarana saja untuk pembentukan yang terbaik buat kita. Gitu ya? Itu Pak. Jadi kalau kita baru bangga sholat, kata Allah belum. Hasilnya apa dari sholat itu? Kalau kita baru puasa, ya itu baik, tapi belum mencapai tujuannya. Nah, ini yang penting. Ya, alhamdulillah tujuan, Pak. Ya, oleh karenanya alhamdulillah, ya kita melakukan proses lah itu. Kok bisa? Kemarin sudah kita katakan, Allah itu kalau menilai kita masuk surga karena pahalanya, Pak, nggak cukup. Jangan sombong-sombong kita. Kalau Allah memasukkan surga itu karena kita ngajinya, Pak, nggak cukup. Semuanya nggak cukup dah. Loh, terus karena apa? Nah, karena rahmatnya Allah itu memang luar biasa. Kita hanya untuk mencari, tapi selebihnya akan ditambah oleh Allah. Mencari aja. Sholat juga nggak kusuk kan, Pak ya? Sholatnya kusuk nggak kita? Aduh, ya Allah, nggak kusuk, Pak. Ada yang kusuk minta, sering ngomong begini, Pak Ustadz gimana caranya sholat kusuk ya Pak Ustadz, gitu. Barangkali yang hafal Fatihahnya dengan artinya ya Pak Ustadz, ya itu sih bisa saja, tapi justru kalau hafal artinya terlalu hafal malah nggak kusuk. Kok nggak kusuk bagaimana? Orang baca begini, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diterjemahkan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, itu kusuk nggak kira-kira? Ya, tetangganya ngambek nggak itu kira-kira? Lu macam-macam aja. Ya, kusuk susah Pak. Susahnya tapi harus kita usahakan. Kusuk itu gini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ada ya? Iftitah itu. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nilai itulah aku itu menghadap Allah. Di situ konsentrasi kalau bisa mulai awal sampai akhir. Kalau bisa. Tapi manusia kebanyakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena manusia sudah kadung difirmankan Allah. Amalan sholatmu itu adalah amalan terberat di antara amalan yang lain. Haji, ya berat katanya, tapi rebutan orang mau naik haji. Setuju nggak? Haji itu paling berat Pak Ustadz. Ya, betul. Tapi orang lain kepingin sekali
mau naik haji. Tapi sholat itu yang paling berat karena nggak ada iming-imingnya, hanya keikhlasan saja. Dan orang jarang yang khusyuk awal sampai akhir. Ya, jarang. Kok jarang? Ya Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya sholat itu paling berat. Ya sudah, emang berat. Yang kemarin sudah saya ceritakan itu, Imam Ali aja nggak sanggup khusyuk awal sampai akhir. Betul ya kemarin ya? Begitu kamu tawarin apa tadi kemarin tuh? Sorban merah sama hijau, sholatnya terakhir sujudnya lama. Kata Nabi, kamu sujudnya kok terakhir lama ya Ali, kenapa? Itulah ya Rasul, aku milih yang merah apa yang hijau ya kira-kira. Nah, ada gak khusyuk. Konsentrasinya lah. Nah, itu diantaranya. Itu hanya pelajaran. Bahwa manusia itu, ya itulah manusia. Kalau khusyuk sholatnya awal sampai akhir, itu bukan manusia namanya. Apa? Malaikat. Jadi berarti kalau begitu bagusan manusia apa bagusan malaikat? Yang manusia kalau sholat amburadul. Ya. Tapi malaikat khusyuk awal sampai akhir. Kira-kira bagusan siapa? Bingung kan? Bagusan manusia. Lu kok bisa Pak Ustaz? Ya, kalau malaikat siapa yang menggoda setan, mau menggoda malaikat, dipites ya sama malaikat. Tapi manusia digoda sama setan, nurut. Nurut. Disuruh apa aja sama setan nurut kita. Kadang-kadang nolak, kadang-kadang. Tapi kebanyakan nurut. Karena apa? Dia menggoda dengan cara yang paling halus, nggak pernah kasar, nggak pernah ngomong, tapi hanya getaran dan bisikan. Nah, ini yang paling susah Pak. Betul ya? Ya, itulah Al-Quran. Ya, kembali kepada Quran ya. Ya, kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Waman azlamu, waman dan barang siapa atau siapakah azlamu yang lebih zolim. Jadi zolim itu lebih, ada yang lebih. Zolim udah jelek, lebih zolim. Siapa sih yang melebihi kedolimannya? Miman melebihi daripada orang. Wah, siapa itu orang yang lebih dolim? Mana'a yang menghalang-halangi. Mana'a orang itu menghalang-halangi masajidallahi, masjid-masjid Allah. Siapa sih orang yang paling dolim? Dialah orang yang menghalang-halangi masjid Allah untuk didatangi, Mas. Nah, berat. Itu zaman dulu juga begitu, masjid ya. Dia ditakuti, dihalangi, bahkan setiap Nabi lewat tuh dipasang duri oleh Abu Lahab dan istrinya ya, Tabbat Syada itu. Ya, itu ya Allah, ya gitu. Mulai itu, siapa yang lebih dolim? Dia itulah yang lebih dolim, orang yang menghalangi orang yang mau masuk mas. Nah, kalau dulu ada, mungkin sekarang nggak ada. Cuman sekarang ini modelnya kan lain, durinya lain. Awas lo masuk masjid, kena virus lo, kena ini lo, itu sampai masjid kosong tuh, bener-bener luar biasa. Alasannya masuk akal, iya, kelihatan semua masuk akal ya. Kemudian masajid ayyudhkaro untuk diingat, fiha di dalam masjid itu apa yang diingat? Ismuhu, nama Allah. Orang yang menghalangi orang yang mau masuk masjid, pada di dalam masjid itu hanya ingin menyebut nama, dihalangin. Nah, itulah hati-hati. Nah, kalau sekarang mungkin nggak ada modelnya yang lain. Itu yang paling dolim, kata Allah. Wasa'a dan berusaha fi kharabiha di dalam melumpuhkan masjid itu sendiri. Masya Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha untuk merubuhkan, bukan berarti diambrukkan gitu, bukan, dirontokkan, dilemahkan zikir, sholat, apapun kegiatan di dalam masjid. Hati-hati Pak. Itu biasanya begitu. Ya, banyak ya? Ada lah gitu ya. Oleh karenanya, ulaika, mereka itulah, mereka yang ditakut-takuti, makana tidak ada lahum bagi mereka, bagi orang-orang itu, ayadkhuluha untuk memasuki di masjid itu, illa khaifina, kecuali orang-orang yang takut saja. Jadi orang yang mau masjid jadi takut.
Waduh, kacau ini orang. Nah, sampai takut. Pernah nggak terjadi waktu kemarin apa itu virus? Pernah ya? Jadi orang yang masuk masjid malah salah. Aneh. Orang yang masjid malah khawatir. Orang masuk masjid itu dikatakan Allah, orang yang masuk masjid sebenarnya aman. Aman. Tapi justru karena ditakut-takuti, maka orang yang masuk masjid malah bisa ditahan. Saya di Cipinang didatengin Kapolsek, didatengin lurah, Pak ngaji di Cipinang Muara, itu belakang penjara tuh. Ngaji. Saya didatengin Pak malam-malam, gila. Saya ngaji ya main ini. Ya. Waktu itu ya masih corona itu kan. Saya didatangi. Ya, bingung saya jalan ya. Enggak bingung, saya tahu maksudnya. Tapi yang ngaji-ngaji ini sebenarnya orang yang pemberani tapi juga rasanya rasa takut, Pak. Karena didatangi ya, ya Allah. Nah, ternyata di situ nggak ada apa-apa ternyata. Di kampung situ Pak, nggak ada yang meninggal, nggak ada. Malah di pasar banyak yang meninggal. Di masjid nggak ada, saya nggak dengar. Saya gurunya di situ juga, saya gurunya gitu. Tahu ngaji tiap malam Rebu ngaji di situ, nggak ada apa-apa. Inilah manusia Pak. Jadi manusia itu ya seperti itulah biasa ya. Tapi kalau dibandingkan dengan malaikat, kenapa malaikat mulus-mulus saja? Karena malaikat nggak ada yang berani menggodanya dan tidak ada tempat untuk dijadikan tergoda. Karena nggak punya nafsu. Di mana tempat tergodanya? Nggak ada nafsu apa-apa. Ikhlas, ikhlas Pak. Setan malaikat itu nggak pernah kata nggak ikhlas, nggak ada. Tapi kita beribadah, ikhlas nggak? Ikhlas sih Pak Ustadz. Tapi kalau kelamaan juga repot juga Pak Ustadz ini. Ada juga tuh. Sholat aja, bacaan wadduha aja bingung saya jadi. Wadduha wal laili idza saja. Makmum bilang, aduh. Wadduha lagi, lama deh urusan. Enggak, ikhlas sih ikhlas Pak Ustadz. Tapi bacaannya jangan panjang-panjang. Nah, itu setengah ikhlas namanya tuh. Itu biasa. Itulah. Jadi, ini ada ayat menjelaskan, Allah juga mengatakan, siapa, waman dan siapa, adlamu yang lebih dolim, miman melebihi daripada orang, mana yang menghalang-halangi masjidallah, masjid Allah. Kenapa kok itu dikatakan lebih dolim? Karena masjid Allah itu adalah syiar di muka bumi pertama kali yang dijadikan Allah, itu masjid. Quran di sana, surat Ali Imran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya pertama kali yang dibangun di muka bumi oleh Allah adalah Bakkatul Mukarramah. Al-Mukarramah masjid sebenarnya, Ka'bah itu sebenarnya. Ya, itu lah. Ka'bah kan cikal bakalnya apa? Masjid ya. Masjid cikal bakalnya kan bukan masjid dulu, Ka'bah itu. Nah, dibangun di situ. Ya, di sini sekarang masjid diterangkannya. Karena itu awal bangunan. Jadi kesimpulannya apa? Masjid ini kata Allah tempat yang paling aman. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Jadi tempat yang paling diberkahi Allah adalah masjid. Maka buktinya berkah gampang. Gimana kok gampang Pak Ustadz? Gampang. Kalau hari damai, sepi. Tapi kalau hari banjir dan hari gempa, penuh. Di Jakarta. Benar? Rata-rata. Kalau ada musibah, ada gempa, ada apa ya, kayak semacam banjir itu masjid musola jadi penuh karena tempat sholat atau penginapan. Minta selamat di masjid. Ya kayak di Aceh kemarin misalnya, umpama gitu ya tahun 2016 ya. Aceh kan aneh bin ajaib. Lautan loh yang musuh, bukan kali loh. Lautan. Tapi Allah berkahkan di situ utuh itu masjid. Dan itu banyak tempat lain juga begitu. Nah, ini diberkahkan. Makanya kalau tetangga masjid kelihatannya kok nggak ada apa-apa Pak Ustadz. Kelihatannya nggak ada apa-apa kan? Kok nggak susah-susah juga dekat masjid ya? Ya, mungkin ada sisi itu, ada sisi gini. Telingamu mendengar azan di samping masjid, telinga kita mendengar ngaji di samping masjid, dia lupa bahwa dari situlah Allah catat karena telingamu itu mendengar kebaikan. Azan, masjid, walaupun kita nggak ngaji. Setuju nggak kira? Ada diperdengarkan lupa. Wajib, nanti kita ditanya, kamu dekat masjid, betul. Sholat, ya sholat Pak Ustaz jarang-jarang. Kamu pernah dengar nggak bacaan Quran? Alhamdulillah, seneng. Itu apa? Quran apa kaset? Kaset.
Ya, kaset juga insya Allah, alhamdulillah, karena kata Allah cuman gini, ketika kamu diperdengarkan Quran, ya pula, yang kita dengar aja kan ya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu diperdengarkan Quran, ya suaranya yang kita tangkap betul. Mana kalau kita diperdengarkan Quran, kita nanya, maaf ya Pak, yang nyetel DKM Rodotul Alam itu ada suara, itu suara orang apa kaset? Ngomong begitu nggak kira-kira? Enggak ya? Kita dengerin suara ngaji. Kita nanya nggak? Nah, itu suara engkong apa suara kaset? Kok bagus banget ya? Gitu. Kita diperdengarkan. Itulah tuntunan, Pak. Makanya kata agama gini, kamu kumpul sama orang soleh, itu penting walaupun kamu bukan orang soleh. Ya, itu Quran surat 63 ayat yang ke-11, yang ke-10. Kamu itu penting kumpul orang soleh walaupun bukan termasuk bukan orang yang soleh, kumpul aja. Kamu itu bukan orang nabi tapi bisa kumpul nabi kalau kamu seneng amalannya nabi. Quran surat An-Nisa ayat 69. Bayangin Pak, hebat tak? Kalau kau ingin kumpul nabi nggak perlu jadi nabi, bahasa kasarnya gitu. Ya, kalau kamu ingin kumpul dengan syuhada nggak perlu jadi syuhada, orang mati syahid nggak perlu. Kamu orang soleh, ya sebenarnya nggak perlu juga jadi orang soleh, hanya kumpul bersama orang yang minimal, itu minimal Pak. Kok bisa begitu? Itulah Allah. Jadi kita ini sebenarnya kalau dihitung masuk surga karena amalan kita nggak cukup. Saya balik lagi tuh. Karena memang Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Cinta. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya apa? Maha Cinta, pengasih penyayang. Disimpulkan Maha Cinta Pak. Ya Allah. Maka Nabi saking Maha Cintanya berani ngomong gini loh. Aku rindu kepada umat yang akan datang. Aku rindu kepada umatku yang akan, atau disebut saudaraku. Saya menanya, umat yang akan datang itu sudah bisa diyakinkan imannya belum? Gitu kan bahasa kita nih ya. Belum bisa, Pak. Belum tentu, Pak. Tapi Nabi sudah berkeyakinan, nanti aku akan rindu kepada umat yang akan datang walaupun tidak pernah melihat aku. Itu menandakan cintanya Nabi lebih besar dari segalanya untuk umatnya. Itu. Jadi Nabi itu nanti akan kuberi syafaat, akan kuberi kumpul di surga gini-gini, umpama gitu ya. Itu karena cintanya Nabi. Alhamdulillah kita dibimbing Allah Maha Cinta, Nabinya Maha Cinta. Kalau ngandelin ngaji, Pak, ngaji kita, Masya Allah, seminggu sekali, itu pun kaki rasanya udah keliwatan ke sono, kemari, ke sono. Kalau Umar bin Khattab masih ada, penggal kali kita itu. Umar bin Khattab, Pak. Kamu umpama Umar bin Khattab ada di samping kita ngamuk kali ngulus pedang, kamu itu mendengarkan ayat Allah begitu kan, mungkin gitu ya. Aduh Pak, untung alhamdulillah kita nggak ketemu Nabi, cuman diakui Nabi, mudah-mudahan amin ya robbal. Nabi dulu Pak, sahabatnya itu bener-bener ketat Pak. Benar-benar ketat dulu Pak. Nggak ada Nabi ngaji mau ada yang kencing, ada yang berak, nggak ada itu. Semuanya kepingin tahu apa ini. Itulah Nabi. Ya, sekali lagi Pak ya. Ini satu. Ya, waktunya sudah mau habis. Saya simpulkan bahwa orang yang paling dolim ternyata adalah orang yang menghalangi rumah Allah ini. Dihalangi oleh orang. Ya, untuk tidak diisi sebagai zikir kepada Allah. Ini penting Pak, zikir kepada Allah itu juga penting walaupun itu sebenarnya bukan tujuan. Saya katakan itu hanya sarana. Karena tujuannya nanti setelah kita zikir, setelah kita sholat, setelah kita puasa, jadi orang baik. Itu tujuannya. Jadi orang lebih baik. Itu. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholatmu itu justru kalau sholatmu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar di luar. Itulah sholatmu baru berhasil. Puasamu juga begitu. Ngajimu juga begitu. Ketika kau sudah mengaji, tahu sifat kemuliaan Allah, tahu sifat kemuliaan Nabi, kemudian kau pertahankan imanmu, kau jalankan dengan amal yang sebaik-baiknya. Itu gini Pak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya.
Ya, karena tidak mungkin saya bisa menjelaskan ayat-ayat Allah, Pak. Nggak mungkin biasanya. Karena apa? Nabi lah yang sanggup menjelaskannya. Ya, kita sebagai manusia hanya usaha untuk bisa sedikit saja menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Sedikit saja kita berharap banyak kepada Allah agar dikasih rahmat. Aneh kan? Kita dapat ngaji sedikit ya Allah, tapi saya berharap banyak, mudah-mudahan rahmatnya Allah turun buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.